sebelum kita masuki sesi yang kedua, ini kita pastikan sesi yang kedua ini akan lebih luar biasa. Nah, Bapak Ibu apa kabar? PTBS Merdeka, sahabat karib yang hormat, bebas riba, 99 grup sukses berkah bermanfaat. Kita sambut dengan proses mulia Ustaz Ojatsu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Masih semangat? Masih. Apa kabar? Merdeka. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita punya waktu sampai jam 2 sesuai dengan kesepakatan saya dengan Ketua Panitia. Nanti jam 2 selesai dilanjutkan dengan sesi berfoto. Ya, meskipun saya bukan artis, tapi ini penting buat Bapak Ibu nanti edifikasi. Ya. Bunda Dania itu dulu ketika baru daftar itu yang dijual nama saya. Kenapa? Bukan saya lebih pintar daripada beliau, tapi saya lebih dulu dapat Pajero-nya. Jadi di bisnis ini menjual orang yang sudah sukses adalah edifikasi, adalah cara yang tercepat, Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya kenapa saya kasih waktu nanti satu per orang ya. Saya kasih kesempatan yang dulu paling depan duluan gitu ya. Sampai yang di belakang insya Allah. Jadi per orang kita kasih waktu beberapa sekian detik untuk foto. Yang penting jadi fotonya di satu handphone saja nanti ya, pakai handphone saya aja. Nanti di share ke panitia. Ya, biar nggak repot ganti-ganti handphone kan gitu. Sepakat ya? Sepakat. Semangat? Semangat. Oke, baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu tadi sudah praktek prospek. Kira-kira mau dijalankan, mau diamalkan ya nih ilmunya? Ya, praktekkan. Jangan takut salah, jangan takut ditolak, jangan takut ditertawakan, jangan takut dihina. Kenapa? Karena 4 hal yang saya sebutkan tadi adalah bahan bakar untuk sukses Bapak Ibu. Ya. Tidak ada satu orang pun yang sukses di dunia ini sebelum mengalami penolakan. Gak pernah dihina, gak pernah dicaci, gak pernah dimaki. Berarti mohon maaf masih jauh dari sukses Bapak Ibu. Ya. Harus mau dulu dicaci dihina. Bahkan sekelas baginda Rasulullah SAW itu pernah gak dicaci dihina? Sering. Ya, itu tandanya orang benar dan orang besar Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu hinaan makian harus diterima. Ya, cara testimoni tadi saya sudah ajarkan. Nah ini juga sama. Oke. Nah ini juga sama tadi udah. Baik, ini kebiasaan orang sukses Bapak Ibu yang harus mulai kita biasakan. Yang sudah terbiasa lanjutkan, yang belum terbiasa mulai dibiasakan. 1. Rutin baca buku motivasi inspirasi. Kalau yang suka baca koran, mendingan sekarang alihkan bacanya. Karena tidak ada manfaatnya sama sekali Pak. Sekarang koran itu dijadikan, mohon maaf ya, oleh orang-orang sana untuk menggiring opini saja, supaya orang berantem, adu domba, pesimis dan sebagainya ya. Jadi mulai saat ini hindari saja baca-baca politik, baca-baca koran, gak ada manfaatnya ya. Boleh kita paham politik tapi jangan percaya media, itu aja. Kenapa? Ketika kita percaya media, mohon maaf banget, kita akan diarahkan menjadi alat-alat mereka untuk mereka jadi orang sukses. Tapi kitanya nggak sukses-sukses. Fokus saja kita bantu umat, fokus saja kita bantu orang bebas hutang riba, insya Allah Allah yang tolong kita. Siap kira-kira? Siap. Kalau ada pemimpin yang nggak adil, udah doakan saja supaya dapat hidayah. Selesai. Gak usah dibahas, betul nggak? Gak habis, gak ada habisnya Bapak Ibu. Ya, membuat hati kita keruh saja. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, fokus dalam berbisnis sampai sukses. Fokus. Ya, fokus saja berbisnis. Yang kedua, rutin bertemu leader sukses. Kebiasaannya. Yang keempat, sering berkumpul dengan orang yang sukses. Berarti hadir seminar rutin, hadir training rutin, hadir pertemuan. Tidak mengeluh depan orang lain.
mengeluh kepada makhluk, manusia nggak ada gunanya. Mengeluh kepada siapa harusnya? Allah. Ya. Kemudian selalu optimis dalam keadaan tersulit sekalipun. Bahkan saya punya prinsip dan mudah-mudahan ini bisa ditularkan kepada Bapak Ibu. Semakin sulit maka semakin untung. Coba ulangi. Semakin sulit, maka semakin untung. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka semakin besar ujian, semakin besar hadiah dari Allah. Bahkan saya pastikan Bapak Ibu menjalankan bisnis ini semakin sulit rintangannya, berbahagialah. Berarti Allah akan membuat Bapak Ibu menjadi success story-nya luar biasa. Bayangkan kalau orang itu sukses datar-datar aja. Kira-kira kalau suruh success story apa yang mau diceritain? Kita panggilkan saudara Fulan, peraih luxury. Inilah kisah suksesnya. Datang ke depan. Ya, saya ngejalanin gitu-gitu aja sih. Gak ada tantangan. Kira-kira menarik gak Pak? Ya. Menarik Pak. Maka pastikan Bapak Ibu, ketika perjuangan ini sulit harus bahagia. Berarti Allah siapkan rencana terbaik buat Bapak Ibu. Amin. Amin. Oke. Kemudian ganti why negatif dengan how positif. Why negatif itu pertanyaan kenapa? Kenapa ya saya ini sulit terus hidupnya? Kenapa ya saya sulit sukses? Nah, pertanyaan itu ganti dengan bagaimana cara saya sukses? Bagaimana supaya dapat luxury? Bagaimana supaya dapat mokes? Itu pertanyaan akan mempengaruhi cara bertindak kita. Kalau pertanyaan kepada diri kenapa saya tidak sukses? Jawabannya kira-kira apa? Karena kekurangan saya, karena saya nggak punya modal, karena saya bodoh dan sebagainya. Yang muncul adalah hal negatif sehingga pesimis. Kalau pertanyaan diganti, bagaimana supaya saya dapat luxury? Jawabannya berarti saya harus dekat dengan orang yang sukses, harus belajar. Betul nggak? Maka pertanyaannya harus diubah. Ya. Selanjutnya selalu bicara visi dan target, bukan kondisi saat ini. Yang dibicarakan adalah visi dan target. Seperti seorang arsitek, gambarnya gedung yang tinggi. Tapi langkahnya apa? Langkah pertama untuk bangun gedung ini apa Pak? Setelah digambar, langkah pertama apa Pak? Bangun pondasi. Bangun pondasi itu langsung ke atas apa? Bikin lubang ke bawah? Bikin lubang Pak. Bayangkan, orang itu mau bikin gedung ke atas, kok malah ngegali ke bawah. Bagi orang yang nggak ngerti tentang bangunan, kira-kira ngertawain nggak? Ngertawain. Katanya mau bangun gedung, malah geruk-geruk tanah nih. Iya nggak? Tapi seorang arsitek karena udah tahu caranya dan udah tahu gambarnya, tetap dia lanjutkan bangun pondasi. Meskipun bangun pondasi seminggu, 2 minggu, udah kelihatan belum gedungnya? Belum. Tapi seorang arsitek udah terlihat tergambar. Setahun lagi bangunan ini akan jadi. Maka itulah yang harus kita tanamkan. Ketika kita mau memulai bisnis ini, proyeksikan dulu kita mau dapat luxury, dapat Pajero, udah tergambar. Tapi langkah pertamanya membangun pondasi. Hadir ke seminar, orang-orang hari Ahad jalan-jalan sama keluarga, kita ke seminar. Orang-orang jalan-jalan ke mall, kita prospek. Orang bilang ngapain sih prospek-prospek ke seminar gak sukses-sukses. Biarkan orang tidak tahu prosesnya. Tiba-tiba kita jadi miliarder, tetangga bilang dia mepet atau gimana nih? Padahal setahun kita kerja keras. Orang taunya saya 40 hari dapat Pajero, wah enak banget. Tidak tahu selama 40 hari berdarah-darah saya kesana kemari Bapak Ibu. Saya prospek, saya ditolak, saya dihina, saya diremehkan. Mereka tidak tahu. Tahunya ketika saya dapat Pajero. Maka tepuk tangan Bapak Ibu semua. Maka mulai saat ini ketika
Bapak Ibu mau pengen dapat hal yang sama seperti saya, lakukan hal yang sama. Apa? Berjuang sekuat tenaga. Kalau saya prinsipnya, saya lebih baik siang dan malam mikirin PTB selama sebulan. Setelah itu saya lunas hutang. Daripada saya santai-santai, kadang-kadang dijalanin, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ikut seminar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang prospek, kadang-kadang enggak, hingga akhirnya saya enggak dapat apa-apa. Saya tidak mau seperti itu. Maka mulai saat ini pastikan fokus setiap hari harus ada dikerjakan di PTB ini. Minimal luangkan 2 jam setiap hari, 2 jam saja Pak. 2 jam itu ngapain aja? Boleh prospek, boleh baca-baca tentang flip chart, boleh lihat YouTube-nya PTBes. Yang penting 2 jam fokuskan untuk mengerjakan PTBes. Kira-kira siapa yang siap? Siap. Saya siap. Saya siap. Oke, kalau bisa nanti di grup di absen. Hari ini yang 2 jam udah fokus di PTBes siapa? Gitu ya. Nah, kadang-kadang kan lupa, sering lupa. Leadernya yang ingetin nanti ya, ketua grupnya. Oke, baik. Menjadi solusi. Bapak Ibu jadikan diri Bapak Ibu solusi. Saya tahu semua di ruangan ini punya masalah, bahkan saya pun punya masalah. Tapi ketika kita menjalankan bisnis ini, ketika dakwah, anggap kita nggak punya masalah. Karena masalah ini kalau mau nunggu selesai sampai di tahap belum selesai. Karena hidup itu adalah masalah. Jadi mindsetnya jangan tapi kalau saya udah nggak punya masalah baru saya membantu orang, gak bakal ada Pak. Yakin Pak. Sekarang yang punya masalah hutang, pas hutangnya selesai, jangan harap gak ada lagi masalah. Ada masalah baru. Anak SMP, aduh masalah nih ujian akhir. Ketika selesai ujian akhirnya naik ke SMA, ada lagi nggak masalah? Ada. Lebih tinggi nggak masalahnya? Lebih besar nggak? Lebih besar. Makanya kita ini setiap hari dipersiapkan untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Siap kira-kira? Siap. Siap? Ya. Berteman dengan masalah siap? Ya. Oke. Baik. Selalu mendoakan orang lain meskipun sedang susah. Dan tadi the power of doa ini, kalau kita doanya ya Allah, berikan saya kekayaan ya Allah. Kalau doanya hanya itu, malaikat gak ngaminin Pak. Yang ngaminin diri sendiri. Tapi ketika saya doakan orang lain, ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah kepada Bapak Fulan. Yang ngaminin siapa? Malaikat mendoain saya. Milih yang mana Pak? Milih doain diri sendiri apa milih didoain malaikat? Kalau mau didoain malaikat, doanya untuk orang lain. Siap kira-kira? Ya. Kita langsung praktek. Sekarang tanya kalau yang belum kenal, tanya sebelahnya namanya siapa, pengen didoain apa? Tanya sekarang. Yuk, kumpul. Pak pengen didoain apa Pak? Ketemu ya, rumah satu dia. Ya Allah, kabulkan Bapak tolong mendapatkan rumah 1 miliar ya Allah. Dalam waktu yang Singkat-singkatnya. singkat-singkatnya dengan seksama. Sekarang ada suara, tutup matanya, angkat kedua tangannya. Sudah? Oke, sekarang bayangkan wajah yang akan kita doakan. Kita tahu namanya, wajahnya bayangkan, kemudian doa. Rumah 1 miliar, 1,67 miliar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah yang mengabulkan doa. Ya Allah. Dengan hati yang sangat tulus dari lubuk hati yang paling dalam, ya Allah. Saya doakan Bapak Fulan atau Ibu siapa sebutkan namanya. Kemudian doakan seperti yang minta didoakan tadi. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Saya doakan Bapak Fulan segera lunas hutangnya. Saya doakan Bapak Fulan dapat rezeki yang berlimpah. Saya doakan Bapak Fulan segera tembus moket ya Allah. Mudahkan beliau ya Allah. Ampuni dosa beliau ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Itu caranya Pak. Dan ini saya praktekkan. Saya doakan mitra-mitra saya. Jadi setiap tahajud itu saya fokus. Tahajud ini saya mau doain Bapak Bulan. Ya udah fokus aja doain Bapak Bulan. Karena saya yakin ketika saya ngedoain Bapak Bulan, malaikat mendoakan saya gitu. Ini tekniknya Pak. Ya. Mudah? Siap? Oke, nanti malam prakteknya Pak. Jadi jangan fokus doain diri sendiri aja. Karena kalau doain diri sendiri belum tentu dikabulkan. Kenapa? Kita banyak dosa. Tapi kalau malaikat yang doain, insya Allah dikabulkan. Oke, cara closing priority. Siapa yang pengen tahu cara closing priority ya? Bukan saya. Bukan saya. Pak, bayangin Pak, kalau kita closing priority, sekali closing dapat poin 31 Pak. Berarti dua orang priority di kiri, 2 orang priority di kanan, udah tembus motor. Enak gak Pak? Makanya closingnya priority Pak. Terus gimana supaya kita gampang closing priority? Ini caranya Pak, bismillah. Kita harus tahu dulu kenapa orang itu harus priority. Yang pertama, perkembangan poin lebih cepat. Bilang Pak, kalau Bapak priority baru daftar, Bapak udah dapat poin 15 kiri, 15 kanan, baru daftar tuh. Belum ngapa-ngapain udah dapat poin, enak apa enak? Enak. Tapi kalau Bapak basic Pak, baru daftar poinnya 0 kiri, 0 kanan. Dimulai dari 0 kayak bensin. Tapi kalau priority baru daftar saja poinnya udah 15 kiri, 15 kanan. Itu satu. Yang kedua, bisa masuk ruang priority lounge di kantor pusat. Jadi kalau Bapak Ibu priority main ke kantor pusat udah sediain priority lounge. Itu bisa makan bareng owner. Kapan? Setiap hari bisa Pak. Gratis. Ya. Jadi kalau nggak ada buat makan ke Bandung, ke kantor aja. Gratis Pak, tiap hari gitu ya. Setiap jam makan siang itu disediain makan gratis, ya. Kemudian ketiga, duplikasi closing priority. Kalau Bapak priority, nanti insya Allah closingnya priority. Kalau saya basic, closingnya ya basic Pak. Kalau saya basic, closingnya priority itu bonus saja, jarang terjadi. Kenapa? Karena kalau saya basic, saya nawarin Pak, Bapak mau daftar apa bracketnya? Pasti Bapak nanya balik, Master apa? Mas apa? Basic. Ya udah, saya juga basic. Itu logikanya Pak. Dan itu sudah saya rasakan ketika pertama kali daftar, dulu saya basic. Yang daftar basic semua Pak. Pas saya upgrade ke priority, yang daftar priority Pak, hampir semuanya priority. Artinya orang itu akan menduplikasi kita. Oke, nah duplikasi priority. Kemudian yang keempat, lebih diprioritaskan oleh leader, pastinya. Ya, yang kelima, sekali kerja hasil maksimal. Bapak Ibu kalau daftar basic, semaksimalnya cepat, misalkan 40 hari dapat Pajero, habis itu nggak dapat lagi Pajeronya. Tapi kalau daftarnya priority, kalau udah dapat Pajero ke-1, pasti cepat bulan depan atau bulan depannya lagi dapat lagi Pajero kedua. Kenapa? Sekali kerja mengerjakan banyak titik. Ya, itu keuntungan priority. Yang keempat, perhitungan balik untung tanpa jual produk aja udah banyak. Contoh, ada mitranya saya, Mas, saya kalau priority ini produk mau diapain katanya. Kan gitu. Saya sih kalau priority produknya saya mau sedekahkan, mau sumbang-sumbangin, saya mau kasih gratis Pak. Dia bingung. Hah? Rugi dong saya katanya. Kalau saya sih nggak rugi Pak. Kenapa? Ketika saya priority dapat produk, ya, belum saya jual aja nih produknya, terus saya tembus mokes, itu saya udah dapat 170 juta, balik modal nggak?
Balik modal apa balik untung? Balik untung, Pak. Berarti produknya gratis apa gratis? Gratis. Kalau gratis saya bagiin, boleh nggak? Boleh. Makanya kalau Bapak Ibu main ke rumah saya, terus ada produk nganggur, tunjuk aja Pak, tunjuk, bawa pulang. Kalau Bapak saya tanya mitra-mitra yang sudah main ke rumah saya, aduh ada strong iris nih, tunjukin dong. Saya buka, nggak usah bilang minta, saya buka, Bapak butuh, nih ambil. Ya, selama masih ada di rumah saya. Ya, dan selalu ada pasti stoknya. Kenapa? Karena saya merasakan tanpa jualan produk saya sudah untung banyak. Karena di sini tidak hanya jualan produk, Pak. Bapak pernah lihat nggak yang franchise Indomaret jualan produk produk yang ada di Indomaret? Ada nggak? Anggaplah Bapak ibu buka franchise Indomaret nih. Apakah ibu jualan produk yang ada di Indomaret? Enggak ada. Makanya Bapak Ibu ini sebenarnya seorang franchise, pemilik sistem, Pak. Produknya yang dijual gak harus Bapak. Ya, orang lain yang ngejual kita tetap untung. Makanya kita jadi priority, jangan mikir mau kemanain produknya. Mikirlah ketika Bapak priority, mau ada yang daftar basic, Bapak langsung bisa talangin, betul nggak? Kan harus proses dulu ke pusat. Bapak langsung kasih nih produknya. Nanti dari pusat buat Bapak Ibu. Jadi memudahkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi priority, jangan mikirin mau kemana itu produknya. Karena target priority punya penghasilan 51 miliar. Itulah mental pebisnis. Boleh punya mental pedagang, tapi diutamakan jadi pebisnis. Pebisnis itu nggak pernah mikirin produk, Pak. Jual eceran nggak pernah. Tapi kalau jual boleh nggak? Boleh. Ada yang mau beli, jual boleh nggak? Boleh. Tapi fokus kita adalah membangun jaringan. Ya, itu kuncinya. Maka untuk jadi priority, modal 2.100.000, punya potensi penghasilan 51 miliar. Yang mau mengatakan? Saya. Maka pastikan kunci utama ketika Bapak Ibu pengen closing priority, pastikan Bapak Ibu priority. Gitu. Aduh, saya nggak ada modalnya. Yang ngasih rezeki siapa? Kita nanti malam, Pak. Ya Allah minta modal, ya Allah buat data priority. Udah selesai. Saya mau tanya, di antara Bapak Ibu yang saat ini belum priority, tapi yakin bisa priority apa? Saya. Itu modal terbesar. Keyakinan itu. Yakin? Siap. Takbir. Saya pastikan ketika Bapak Ibu priority, nanti Bapak Ibu prospeknya pede. Pak, mendingan daftar priority aja, Pak. Saya aja priority, pasti enak ngomongnya. Tapi jangan harap Bapak Ibu basic, terus Bapak Ibu pede. Pak, priority aja, pasti nggak pede, saya pastikan. Kenapa? Karena Bapak belum priority. Karena saya udah ngerasain dulu, Pak. Belum priority, saya nggak pede nawarin priority. Takut ditanya. Emang Mas priority? Insya Allah kan gitu. Masa bohong kan nggak boleh. Insya Allah masa kayak gitu ya. Jadi pastikan kalau punya uang, bahkan saya mohon maaf, kalau saya di Jakarta punya mitra, terus dia mampu, saya pasti paksa dia priority. Saya lihat dia mampu, mobilnya ada, rumahnya ada, terus dia sebenarnya potensinya mampu, tapi dia nggak priority, saya enggak temenin, Pak. Bahkan nggak boleh ke rumah saya. Kok pilih kasih? Enggak, Pak. Nggak pilih kasih. Kalau orang itu nggak punya uang, nggak punya potensi, justru saya melarang priority. Udah, kamu basic aja, Bapak basic aja. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Tapi kalau dia mampu tapi nggak priority, saya pandang sebelah mata. Kenapa? Berarti dia nggak serius, Pak. Nggak serius, Pak.
orang mampu tapi nggak priority, berarti nggak yakin dan nggak serius. Kenapa? Pikiran ini sesuai dengan kitanya. Contoh, Bapak sebenarnya mampu priority, terus tapi ngambilnya basic. Pasti dalam pikiran bawah sadarnya, nggak jalan juga nggak apa-apa, cuma basic doang. Itu pikiran bawah sadar. Tapi kalau orang itu mampu, bahkan memaksakan, mengusahakan priority, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus sukses di bisnis ini, Pak. Jadi saya selalu tanya, Bapak mampu nggak priority? Ya sebenarnya saya mampu, tapi saya belum mau. Oh ya udah, saya pandang sebelah mata. Tapi kalau orang nih, Bapak mampu nggak priority? Pengen saat sebenarnya pengen banget tapi belum ada. Ini aja jual motor. Saya bantu meskipun dia basic. Saya bantu sampai sukses. Saya bantu sampai dapat motor, kemudian bisa upgrade. Saya bantu sampai dapat mokes, kemudian dia bisa upgrade. Berarti kemampuan maksimalnya memang basic. Jadi saya tidak milih-milih, tapi saya wajibkan orang yang mampu mengusahakan priority. Siap kira-kira? Siap. Yang mampu priority siap priority? Siap? Oke. Nah itulah cara bagaimana kita closing priority. Yang pertama, kalau mampu paksakan priority. Kalau tidak mampu gimana? Maka gaulnya harus bareng-bareng sama yang priority. Biar ketularan. Ya. Jadi kalau prospek sama orang priority gampang. Jadi gini, Pak priority Pak seperti Bapak ini loh Pak. Bapak itu tuh priority Pak, makanya dapat 51 miliar nanti Pak. Gitu. Jadi dua orang ya. Oke, itu teknik Edifikasi. terpaksa ya. Baik Bapak Ibu, ini saya nggak bahas dulu karena di sini banyak mitra baru ya, nggak harus pinter presentasi. Bapak Ibu mitra baru nggak harus pinter presentasi, yang harus pinter itu pinter ngundang. Siap? Siap. Bapak Ibu pinter ngundang 10, ngundang 20, insya Allah. Ya, nggak harus pinter presentasi. Presentasi ntar leader aja lah. Ya. Nah, leader aja yang presentasi, oke? Kemudian ini kita lewat dulu. Presentasinya nanti saya kasih ke leader aja nih ya. Bapak Ibu kalau udah dapat motor saya ajarin ya. Oke. Nah baik Bapak Ibu, ini yang paling penting. Hipnoterapi. Ada yang pernah dengar hipnoterapi? Pernah? Belum. Kalau hipnotis pernah dengar? Pernah. Pas dengar hipnotis tidur. Gendam. Serahkan dompet Anda. Bukan Bapak Ibu, bukan hipnotis yang negatif. Hipnoterapi ini adalah kemampuan bagaimana memaksimalkan pikiran bawah sadar kita. Ternyata kita ini semuanya punya potensi yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Makan sama, betul? Potensi juga sama, kecerdasan juga sama. Bahkan ternyata otak kita ini memorinya, saya memori dengan memori Bapak Ibu semuanya sama persis bagusnya Pak. Kalau saya bisa menghafal 25 kata dalam beberapa menit, ternyata Bapak Ibu juga bisa. Tapi kadang-kadang kita enggak sadar dengan kemampuan kita. Coba deh, tulis nomor 1 sampai 25. Kita belajar menghafal kata dulu. Kita buktikan bahwa otak kita ini benar-benar cerdas nggak gitu kan? Oke, coba 1. Kita menghafal kata atau kata benda bebas acak ya. Supaya ini acak, nggak saya yang menentukan, Bapak Ibu yang menentukan. Bapak mau pilih benda apa aja, mau handphone, kulkas, TV, AC apa aja sebut. Ya? Sabit. Sabit itu? Oh, arit ya. Tulis. Arit atau sabit. Nomor 1. Udah? Nomor 2 Pak tulis. Apa Pak? Pulpen. Pulpen. Nomor 2 pulpen tulis. Nomor 3 apa Pak? Kambing. Nomor 3 kambing. Nomor 3 kambing ya tulis. Nomor 4 Pak? Meja. Meja. Nomor 4 meja. Sudah tulis? Nomor 5 Pak? Cangkul. Nomor 5 cangkul. Ya.
Nomor 6 Pak. Ya, HP. Nomor 6 HP. Nomor 7 Pak. Telepon. Nomor 7 telepon. Nomor 8 Pak. Mobil. Wah, ini kayak oke sini ya. Nomor berapa tadi? 8 mobil. 8 mobil. Nomor 9 Bu. Mesin jahit. Ya. Mesin jahit. Nomor 9 mesin jahit. Nomor 10 botol. Botol aqua. Ya, botol minum. Nomor 10 botol. Nomor 11 kulkas. Nomor 11 kulkas. 12 Pak. Udah. Oh motor ya? Motor. Nomor 11 motor. 12 motor. 12 motor. 13 Pak. Kursi. 13 rumah. 13 apa? Rumah. 14 tangkul. Udah ya? Tangkul ya? Sedang ada tangkul. Apa 14 Pak? TV aja. TV. 14 TV. TV, televisi, TV. Bukan TV. 14 TV. 15 Pak. Laptop. Sepeda. 15 sepeda. Sepeda aja ya. 15 sepeda. 16 Pak. Ya. Topi. 16 topi. Iya. 17 kompor. 17 kompor. 18 dompet. 18 dompet. 19 ya. Termos. 9 berapa? 19 termos. 19 termos. 20 masker. 20 masker. 21 Pak. Tas. 21 tas. 21 tas. 22 jam tangan. 22 jam tangan. 23 udang. Udang. Pak, sekarang saya udang Pak. 23 udang. 24 Kacamata. kacamata. 24 kacamata. Terakhir 25 Luxury. luxury. 25 akhirnya dapat luxury setelah pakai kacamata ya. Oke. Baik. Yuk kita ulang sama-sama. 1 samping, 2 pulpen, 3 kambing, 4 meja, 5 cangkul, 6 HP, 7 telepon, 8 mobil, 9 jahit, 10 botol, 11 kulkas, 12 motor, 13 rumah, 14 TV, 15 sepeda, 16 topi, 17 18 dompet, 19 20 21 22 23 24 kacamata, 25 Luxury. apa semuanya? Apa? Oke, saya kasih waktu 1 menit hafalin. Silakan. Paling apa? Semampunya. Pusing-pusing deh katanya. Ayo. Mampunya 5, mampunya 10 gitu ya. Harus urut. Lima apa itu apa ya rali gitu. Kali. Kalau nggak urut mungkin masih bisa. Oke.
Hafal? Ada yang hafal 25? Enggak ada. 20? 15? 15? Ya? Urut. 15 secara urut ada yang hafal? 10 nih, 10 secara urut. Bisa Pak? Oke, boleh kita coba. Tutup Pak, lihat Pak. Tutup. Oke, yang lain 2, pulpen 3. Kulkas. Motor. Bukan. Pirang langsung. Ada. Yang 10 ada 10? Ada. 5. Oh, 5 bisa semua ya? Oke, coba 5 apa? Sabit, pulpen, kambing, meja, angkul. Kalau ada yang bisa 25, kira-kira bagus ya? Bagus. Saya mau coba ya. Doain ya, bisa ya. Oke, kalau saya bisa nanti Bapak Ibu juga bisa. Oke. Coba kalau salah jangan bilang bendanya, bilang salah aja. Biar saya dengerin. Oke. 1 sabit, 2 pulpen, 3 kambing, 4 meja. Betul kan? 5 cangkul, 6 HP, handphone, 7 telepon, 8 mobil, 9 mesin jahit, 10 botol, 11 kulkas, 12 motor, 13 rumah, 14 TV, 15 sepeda, 16 topi, 17 kompor, 18 dompet, 19 termos, 20 masker, 21 tas, 22 jam tangan, 23 udang, 24 kacamata, 25 lipstick. Dan dasarnya lagi pikiran kita, dasarnya lagi, Bapak Ibu mau minta nomor berapa? Insya Allah saya ingat, insya Allah ya. Bapak mau minta nomor berapa? Nomor 1. Bapak nomor berapa? 7. Nomor 7 itu kalau nggak salah telepon. Bapak nomor berapa? Nomor 20 itu kalau saya nggak salah masker. Bapak yang belakang Pak? Ya betul, Bapak nomor berapa Pak? 16 itu kalau nggak salah topi. Nomor 5 itu cangkul. 21 itu tas. 22 itu jam tangan. Dan ini kalau saya nggak hapus sampai besok masih ingat Pak. Jadi kalau iseng-iseng istri misalkan Bi, nomor 24 yang kemarin Bapak kacamata. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Artinya apa Pak? Artinya otak kita ini sebenarnya jeniusnya luar biasa. Tapi pertanyaannya, paham nggak cara pakainya? Seperti kalau Bapak Ibu dikasih handphone iPhone yang 25 juta, kalau belum belajar cara pakainya, saya yakin nggak maksimal. Betul nggak? Betul. Nah, otak kita ini, otak Bapak Ibu, Allah berikan dengan canggih banget, tapi jarang yang mau mempelajari bagaimana cara kerja otak. Padahal kalau simpelnya gini Pak, kalau kita mau ngapalin 5 saja, biasanya ngapalinnya caranya salah. Caranya gini: sabit, pulpen, kambing, meja, campur, sabit, pulpen, kambing. Itu ya nyari hafalnya. Pasti gak bakal hafal. Meskipun hafal, kesangkut sedikit lupa. Padahal cara menghafal dengan otak kanan itu caranya bukan begitu. Cara simpelnya gini. Nomor 1, sabit. Bikin cerita dengan pulpen. Sabit memotong pulpen. Kebayang nggak? Sabit, coba bayangin sabitnya. Motong pulpen. Bayang? Oke, sabit motong pulpen. Hilangin Pak, gak usah diingetin. Yang kedua sama keempat, kedua sama 3, pulpen ke kambing. Bayangin pulpen nusuk kambing, terus sampai keluar darahnya. Kebayang nggak Pak?
Oke, berarti pulpen nusuk kambing. Kebayang? Ya, bisa diingetin. Kemudian kambing Naik ke meja. Kambing yang udah ditusuk nih, ya, ditaruh di meja. Naruhnya nggak gini Pak, begini. Bisa? Makin aneh tuh caranya, makin kebayang. Sekarang meja ke cangkul. Kira-kira apa ceritanya? Meja dipakai nyangkul. Nih, biasanya cangkul kan pakai cangkul gini kan? Ini kita nyangkul pakai meja, Pak. Bayangin, Pak, nyangkul pakai meja. Bayang nggak? Gak apa-apa, Pak. Aneh makin suka di pikiran kita. Oke, kita ulang. Ya, nomor 1 apa? Sapi tadi diapain? Nah, pulpen diapain tadi? Kambing diapain? Meja. Meja diapain? Pakai nyangkul. Ingat nggak Pak? Sampai besok Pak, insya Allah ingat ya. Itulah cara kerja otak kita. Bukan bapak-bapak. Itu saya hanya ingin mencontohkan bahwa pikiran bawah sadar kita ini cerdas luar biasa. Tapi kadang-kadang kita mikirin bisnis pakai pikiran sadar. Hutang mikirin gimana supaya lunas hutang, dipikirin terus. Lunas kagak, stres iya Pak. Bener Pak. Banyak orang yang punya hutang dipikirin stres bunuh diri, nauzubillah min dzalik. Harusnya gimana yang punya hutang? Gak usah dipikirin Pak. Dibayar, ya iya Pak dibayar. Maksudnya siapa yang terbayar, gitu ya? Gak usah dipikirin. Tapi fokuskan, ya Allah, saya titipkan hutang kepadamu, engkau yang bisa melunasi hutang-hutang saya. Saya fokus saja bisnis. Maka jangan ada alasan. Coba kalau saya nggak punya hutang, mungkin saya fokus bisnis. Nggak bisa. Justru kalau nggak punya hutang, mungkin bapak nggak bisnis. Jalan-jalan aja terus. Ya. Karena ada hutang, justru itu pemecut kita. Supaya bisnis ini kita segera sukses. Siap kira-kira? Ya. Gunakan akal otak kanan. Jangan pakai otak kiri. Otak kiri jelimet, susah. Pakai ngapalin ini aja susah, apalagi pakai mikirin hutang, susah Pak. Ya, tapi kalau pakai ini, yakin sama Allah, jalan terus, prospek terus, siar terus, Allah yang lunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah. Baik. Nah sekarang itu contoh kekuatan pikiran bawah sadar. Pengen nggak kekuatan pikiran bawah sadarnya ditingkatkan lagi? Mau nggak dengan kekuatan pikiran bawah sadar menjadikan wasilah diwujudkannya impian oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mau? Maka saya minta izin 15 menit untuk menghipnoterapi Bapak Ibu. Hipnoterapi itu untuk Bapak Ibu nanti dalam kondisi rileks. Ketika saya bilang tidur, Bapak Ibu bukan tidur ngorok Pak. Tapi tidur itu, kondisi hipnoterapi itu rileks, nyaman, santai, sehingga Bapak Ibu itu nyaman. Itu kondisi tidur hipnoterapi. Jadi ketika saya nanti bilang tidur, Bapak Ibu kondisikan matanya seperti tertidur, tapi hati pikirannya rileks. Bisa dipahami? Oke, untuk itu saya mau tes dulu tingkat fokus Bapak Ibu. Lurus, telunjuknya lurus dengan mata Bapak Ibu. Oke. Nah, fokus pada telunjuk. Ya, kita lihat telunjuknya, fokus. Sekarang bayangkan di antara telunjuk dan jempol seolah-olah ada magnet. Bayangkan Bapak Ibu, posisikan, simpan magnet di antara telunjuk dan jari jempol. Lihat magnetnya, rasakan. Magnet itu membuat telunjuk dan jempol terasa tarik menarik Pak. Dan apapun yang terjadi, rasakan seolah-olah nyata dalam pikiran Anda bahwa telunjuk dan jempol ada magnet yang di tengahnya saling tarik menarik, sehingga semakin lama telunjuk dan jempol itu semakin mendekat, semakin tarik menarik, semakin mendekat, semakin tarik menarik. Tarik nafas yang dalam dari hidung, buang pelan-pelan lewat mulut. Bagus, tetap dengarkan suara saya. Fokus pada telunjuknya masing-masing. Bayangkan terus, semakin lama telunjuk dan jempol semakin mendekat, semakin tertarik ya. Seperti ada magnet di tengah-tengah.
Semakin lama semakin tertarik, bagus. Rasakan aja, rasakan, bagus, bagus. Relax, rilekskan pikiran Anda. Tarik nafas dalam dari hidung, buang pelan-pelan dulu. Bagus sekali. Dan pada hitungan ketiga, tempelkan jari telunjuk dan jempol Anda dengan erat. 1, 2, 3. Tempelkan sekarang. Bagus, bagus. Tempelkan, tempelkan aja. Ya, oke. Tempelkan, bagus, bagus sekali. Tempelkan. Dan saya pada hitungan ketiga tutup matanya. 1, 2, 3. Tutup mata. Bagus sekali. Tahan tangannya tetap seperti itu. Tutup matanya. Tarik nafas yang dalam dari hidung, buang pelan-pelan lewat mulut. Bagus. Pada hitungan ketiga, bayangkan saya memoleskan lem yang sangat amat kuat daya rekatnya. Saya oleskan ke antara telunjuk dan jempol Anda. Bayangkan saya oleskan. Bagus. Rasakan lemnya. Terasa dingin, rasakan lemnya. Bagus. Bayangkan lemnya semakin dingin, semakin rapat. Semakin dingin, semakin rapat. Saya hitung sampai 3. Pada hitungan 3 rasakan rapat, serapat-rapatnya dengan lem tersebut. 1, 2, 3. Rapat. Bagus, bagus. Saking rapatnya tidak ada satu orang pun yang bisa membuka kedua jari telunjuk Anda, termasuk Anda sendiri. Tidak ada yang bisa memisahkan telunjuk dan jempol Anda di dunia ini, termasuk diri Anda sendiri. Bagus. Tarik nafas yang dari hidung, buang pelan-pelan dulu. Bagus. Semakin lama semakin rapat, semakin rapat lagi, semakin rapat lagi. Bagus. Semakin rapat lagi. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Dan pada hitungan ketiga, jatuhkan tangan Anda. Ketika tangan Anda jatuh ke meja atau ke paha, masuki pikiran bawah sadar Anda paling dalam dan Anda rileks tidur sedalam-dalamnya. 1, 2, 3. Bagus, bagus, bagus. Rasakan lebih rileks lagi. Jaga kondisinya tetap seperti itu. Bagus. Lebih rileks lagi. Bagus sekali. Tarik nafas yang dalam dari hidung, buang pelan-pelan lewat mulut. Bagus. Rasakan. Lebih rileks lagi. Saya hitung mundur dari 10 sampai 1. Saya hitung mundur 10 sampai 1. Setiap hitungan mundur membuat Anda lebih rileks, lebih nyaman, tidur lebih dalam. Masuki pikiran bawah sadar lebih dalam lagi. 10. Lebih rileks lagi. 9. Rasakan seolah-olah ada energi yang mengalir dari ujung kepala ke pundak, ke perut, ke kaki, mengalir, membuat Anda semakin nyaman, semakin rileks. 8, 7, tidur lebih dalam lagi. 6, semakin nyaman. 5, lebih rileks lagi. 4, tidur lebih dalam. 3, masuki pikiran bawah sadar Anda yang paling dalam, sehingga Anda siap menerima apapun nilai baru untuk kesuksesan Anda. 2 dan 1, tidur lebih dalam lagi. Bagus sekali. Bayangkan pada hitungan ketiga, hadirkan wajah ibu Anda, baik masih ada ataupun sudah tidak ada di dunia ini. Hadirkan wajahnya. 1, 2, 3. Hadirkan wajahnya. Lebih jelas lagi, bayangkan wajah ibu Anda tepat di depan Anda saat ini. Lihat wajahnya. Keluarkan emosi Anda, betapa Anda menyayangi, ingin membahagiakan ibu Anda. Lihat wajahnya lebih jelas lagi. Katakan, ibu, kalau ibu Anda masih ada di dunia ini, ibu, doakan aku ya bu. Aku ingin mengajak ibu ke Baitullah. Aku ingin mengajak ibu umroh dan haji. Andai kata ibu Anda sudah tidak ada di dunia ini, katakan, ibu, doakan ya bu, restuin. Semoga ibu
dilapangkan kuburnya. Ibu, aku ingin membadalkan haji untuk ibu. Aku ingin sedekah dihadiahkan untuk ibu tercinta. Tarik nafas yang dalam dari ibu. Buang pelan-pelan lewat mulut. Bagus. Dengarkan kata-kata saya. Apapun yang saya ucapkan menjadi nyata dalam pikiran Anda. Apapun yang saya ucapkan, rasakan benar-benar nyata di pikiran Anda. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda yakin 100%. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda yakin 100% Anda disiapkan, diciptakan, dilahirkan, dihadirkan oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi pemenang, untuk menjadi orang yang berguna, untuk menjadi wasilah pertolongan Allah bagi seluruh umat. Mulai saat ini seterusnya Anda yakin dan percaya bahwa Anda adalah seorang yang sukses, yang kaya, yang berkah. Anda ditakdirkan, Anda diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang kaya. Anda diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang besar, untuk menolong banyak orang. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Buang pelan-pelan lewat mulut. Ucapkan dalam hati, ya Allah, mulai detik ini, mulai hari ini, saya wakafkan diri ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mulai detik ini saya wakafkan diri ini, saya nazarkan, saya niatkan diri ini untuk bermanfaat bagi banyak orang ya Allah. Mulai hari ini dan seterusnya, saya siapkan diri saya, mental saya untuk menjadi seorang yang pemenang, menjadi seorang leader yang sukses, menjadi seorang peraih luxury yang membantu banyak orang bebas hutang riba. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah ya Rabbana, jika di antara diri kami ada yang kurang percaya diri, kami yakin mulai saat ini Engkau yang maha membolak-balikan hati kami ya Allah. Mulai saat ini seterusnya, kalau di antara kami ada yang minder dengan keadaan kondisi kami saat ini, mulai detik ini dan seterusnya kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami terima apa yang sudah menjadi takdir-Mu sampai detik ini ya Allah. Dan saya pasrahkan semua kebaikan saya, kesuksesan saya di bisnis PTBS ini hanya kepadamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Buang pelan-pelan lewat mulut. Pada hitungan ketiga, jikalau ada orang-orang yang pernah menyakiti Anda, menzolimi Anda, menipu Anda, menyakiti Anda, munculkan wajahnya. 1, 2, 3, munculkan wajahnya. Keluarkan emosinya. Anda mau ngapain terserah ya. Munculkan wajah orang tersebut. Lihat orangnya, mungkin orang ini pernah menghina Anda, mencaci Anda, menipu Anda, menzolimi Anda. Munculkan sekarang wajah, munculkan wajah. Kemudian tarik nafas yang dalam dari itu, buang pelan-pelan waktu. Kemudian bilang kepada diri Anda, ya Allah, mulai detik ini kami maafkan semua orang-orang yang pernah menyakiti kami ya Allah. Kami maafkan orang-orang yang pernah menzolimi diri saya. Kami lupakan, kami maafkan ya Allah. Karena Engkau maha pemaaf, maka aku juga harus memaafkan orang-orang yang sudah menyakitiku ya Allah. Saya ikhlas ya Allah, saya rela ya Allah. Karena dengan keikhlasan ini, saya yakin Engkau akan berikan kesuksesan kepada saya ya Allah. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Buang pelan-pelan waktu. Mulai saat ini seterusnya Anda menjadi orang yang luar biasa, orang yang mempunyai sifat pemaaf. Mulai saat ini seterusnya Anda menjadi orang yang siap menjadi orang sukses. Anda mulai saat ini seterusnya adalah orang yang terus belajar untuk sukses. Mulai saat ini seterusnya Anda adalah orang yang paling dermawan. Anda mudah sedekah, Anda mudah memberi apapun kepada orang yang membutuhkan.
sehingga Allah memantaskan diri Anda untuk menjadi orang kaya berkah. Tarik nafas yang dalam dari hidung, buang pelan-pelan lewat mulut. Kemudian sekarang renungkan apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi kesusahan Anda saat ini. Adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba yakin ya Allah, ujian yang Engkau berikan semata-mata untuk menguatkan diri kami ya Allah. Kesulitan-kesulitan yang Engkau berikan untuk membentuk diri kami menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang besar, menjadi orang sukses ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yakin 1000% setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hanya Engkau yang bisa melunasi hutang-hutang hamba-Mu ya Allah. Maka kami pasrahkan, kami serahkan semua hutang, semua riba yang masih terlilit riba kepada-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikannya ya Allah. Kami hanya siap untuk ikhtiar, kami siap untuk berdoa, dan kami siap yakin bahwa Engkau akan menolong hamba-hamba yang bersungguh-sungguh berikhtiar ya Allah. Tarik nafas yang dalam dari itu, tahan, buang pelan-pelan mulut. Bagus. Rasakan perasaannya lebih positif lagi, lebih tenang lagi. Kemudian ucapkan sholawat dalam hati. Ikuti kata-kata saya, ikuti sholawat saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang pada hitungan ketiga bayangkan Anda ditakdirkan. Pada hitungan ketiga bayangkan Anda ditakdirkan berdiri tepat di depan makamnya Rasulullah SAW di Masjid Nabawi di kota Madinah. 1, 2, 3, bayangkan lebih jelas lagi. Anda sedang berdiri di depan Masjid Nabawi, di depan makamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian munculkan kerinduan Anda, munculkan kerinduan Anda kepada baginda Rasulullah SAW sambil bersahabat dalam hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan ya Allah, sampaikan kami ya Allah ke kota Madinah ya Allah. Takdirkan kami bisa bersama di depan makam Rasulullah SAW. Munculkan kerinduan Anda kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalawat, ikuti dalam hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tarik nafas yang dalam dari hidung, buang pelan-pelan. Saya hitung 1 sampai 10. Setiap hitungan persiapkan diri Anda untuk bangun. Dan ketika hitungan tepat pada hitungan 10, Anda bangun dalam kondisi yang berbeda. Anda menjadi orang yang luar biasa, orang yang percaya diri, orang yang yakin kepada Allah, orang yang yakin siap sukses, orang yang siap dijadikan Allah untuk menjadi wasilah pertolongan banyak orang terbebas dari hutang riba.
orang yang siap membanggakan keluarganya, orang yang siap membahagiakan orang tuanya, orang yang mentalnya kuat, tidak mudah baperan, dan orang yang siap dihina, dicaci, dimaki, direcehkan, diremehkan, tetap berjuang menuju kesuksesan. Tarik nafas yang dalam dari hidung, buang pelan-pelan bahu. 1, rasakan kedua tangannya mulai bisa digerakkan. 2, rasakan lehernya mulai bisa digerakkan. 3, rasakan pikirannya semakin positif, semakin fresh. 4, rasakan kakinya sudah bisa digerakkan. 5, rasakan ada energi yang mengalir dari ujung kaki sampai ujung kepala, energi positif. 6, merasakan seluruh anggota badannya terasa lebih sehat, lebih semangat, lebih berenergi lagi. 7, rasakan Anda menjadi orang yang perasaannya selalu positif, pikirannya selalu positif. 8, rasakan Anda menjadi orang yang luar biasa. 9, siap-siap untuk bangun dengan kondisi yang penuh semangat dan sehat walafiat. 10, buka matanya dan bangun dalam kondisi senyum dan siap untuk sukses. Silahkan buka matanya, ya, rasakan energinya lebih positif. Anda lebih yakin untuk sukses. Anda siap berjuang di bisnis ini. Anda siap meraih luxury. Anda siap dapat prokes. Anda sekarang adalah Anda yang siap membantu ribuan orang terbebas dari hutang riba. Takbir! Takbir! Keras takbir! La ilaha illallah. Bapak Ibu, insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah takdirkan Bapak Ibu saat ini sudah diinstal dalam pikiran bawah sadarnya untuk menjadi orang yang luar biasa, untuk menjadi orang yang tidak hanya kaya sendirian, tapi mengajak dan membantu orang menjadi kaya raya. Siap kira-kira? Siap. Gimana? Lebih sehat? Lebih semangat? Lebih berenergi? Lebih siap berjuang? Siapa di antara Bapak Ibu yang siap menjalankan bisnis ini sampai sukses? Katakan saya. Katakan saya. Apa kabar? Apa kabar? PTMS. Sahabat karib. 99 Group. Sukses, berkah, bermanfaat. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya luangkan waktu sampai ya kurang lebih sampai selesai untuk foto satu persatu. Luar biasa ya, fotoan nih. Di luar. Luar biasa kita lihat. Luar biasa lu. Sama coach kita yang luar biasa, mentor kita yang luar biasa. Ya, pada Ready belum? Personal selesai baru deh. Boleh ambil break dulu. Ada guna. Tapi mudah, langsung. Baik. Ini belum. Koordinator begini, kamu gajah pukul.
Pajero. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan proses mulia untuk menuju ke arah sahabat yang terhormat. Baik, untuk acara training hari ini kita tutup. Pulang. Kita sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Ustaz Muhammad Ojatsu atau biasa disapa dengan Master Ojatsu. Silakan sama beliau di WA di Facebooknya, dan kemudian ilmu yang sudah beliau sampaikan yang beliau ajarkan, ilmu yang beliau sampaikan, beliau ajarkan tidak akan ada manfaatnya kalau tidak dipraktekkan. Siap praktek? Siap. Semangat? Semangat. Siap naik lokes? Siap. Siap naik Pajero? Siap. Siap naik Luxury? Siap.